Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 24. Cerita dimulai. Terlihat MC kita yang baru bangun tidur di kapal Maxo. "Ah, tenagaku full lagi setelah tidur," ujar MC kita yang baru saja bangun tidur. Maxo yang melihatnya berkata, "Tenagaku full lagi kalau memikirkan kau keluar dari kapalku." Terlihat kapal Maxo sudah sampai di dermaga tujuan dan beberapa prajurit sudah menunggu kedatangan MC kita. Melihat hal itu, MC kita yang antusias berkata, "Kita sampai. Apa mereka orang-orangmu? Andaikan bukan, kau harus benar-benar turun," saut Maxo. "Mereka orang-orang kami. Terima kasih membawaku sampai sini," ujar MC kita. "Sesuai kontrak, jangan temui kami setelah ini," pungkas Maxo. "Ku usahakan sebisa mungkin," saut MC kita. Maxo terdiam sejenak lalu berkata, "Cepatlah turun dari kapal." Beberapa saat kemudian, Chapter memperlihatkan kereta kuda yang sedang dikawal oleh prajurit jebolan Asosiasi Naga. Di dalam kereta terlihat MC kita bersama Jeon Myo dan anak kecil kurus yang diselamatkan oleh MC kita. Terlihat MC kita yang sedang melamun berpikir dalam hatinya, "Kira-kira bakal dibayar berapa sekembalinya nanti ya? Awas kalau kurang banyak. Aku baru saja menuntaskan sebuah tugas yang mustahil dilakukan. Setelah menyuruh orang pergi ke neraka, pokoknya harus kutagih sebanyak-banyaknya. Apalagi anak keparat ini sudah pasti orang kaya. Pasti akan diberi tip oleh keluarganya. Beberapa emas juga pasti wajar. Setidaknya 2 keping emas lah. Mungkin aku harus membuat tabungan atas namaku saja ya. Bibi juga bisa ku bagi yang, karena sudah menjaga anak-anak dengan baik. Selain itu harus ku beri hadiah. Aku bisa menghasilkan banyak uang agar tidak malu pada anak-anakku nanti ketika punya anak juga. Ah, apa mending ku beli rumah dulu ya?" Anak kurus dan Jeon Myo melihat MC kita dengan heran karena tersenyum sendiri. Lalu Jeon Myo bertanya, "Apa yang kau pikirkan dari tadi?" Dengan senyum mengerikannya MC kita berkata, "Uang memang dibutuhkan dalam hidup. Tuan No," pungkas Jeon Myo yang sedikit kesal. Scene beralih kepada Gung Hyun yang sedang berada di atas arena bertanding dan siap menghadapi anak pembuli. "Ada 2 aturan. Kalian harus berhenti jika ada satu pihak berteriak menyerah, atau saat juri menyuruh tidak melanjutkan pertandingan," ujar Kepala Akademi Naga Surga Nah Jo-won yang menjelaskan peraturan latih tanding. Berarti tidak boleh ku buat mainan.
Tanya Gung Hyun yang sambil menoleh kepada Chun Il Sang yang tersenyum canggung. Mendengar hal itu anak pembuli pun terdiam sedikit kesal. Dan kemudian Nah Jo Hwon bertanya, "Apa maksudmu? Kalau pukulanku terlalu ringan, pertandingan takkan pernah berakhir." Jawab Gung Hyun, "Maka kau harus memaksanya menyerah atau cukup memojokkan lawan hingga harus kami akhiri." Pungkas Nah Jo Hwon menjelaskan. Beberapa saat kemudian Nah Jo Hwon berkata dengan lantangnya, "Inilah pertandingan telah lama dinanti-nanti. Pertandingan pertama, Ni Gung Hyun melawan Garak dari kelas pemula." Para petinggi asosiasi menyaksikan dengan antusias. Bersamaan dengan para penonton lainnya yang menyaksikan Gung Hyun dan Garak bersiap dengan kuda-kudanya, dan kemudian mereka saling bergosip. Mereka sama-sama pakai tangan kosong. Kuda-kuda mereka sangat bagus, tapi maksa sekali pengguna pedang harus bertangan kosong. Pengsu ayah Garak pun yang melihatnya berpikir dalam hatinya. "Garak, seharusnya kau pakai pedang saja." Garak yang sedang bersiap dengan kuda-kudanya berpikir dalam hatinya. "Aku harus menang. Tidak, kali ini aku pasti menang. Sebelumnya hanyalah kebetulan. Jika tidak kuremehkan waktu itu, pasti ku menangkan dengan mudah." Gung Hyun yang sudah bersiap berkata, "Majulah, tidak usah pakai bualan segala. Anak brengsek." Gumam Garak yang kemudian melangkah maju kepada Gung Hyun untuk melancarkan serangannya. Gung Hyun yang mendapatkan serangan itu bersiap dan berpikir dalam hatinya. Terang-terangan, cuma Gung Myung yang bisa terang-terangan mengimbangiku." Baku hantam pun segera terjadi. Saat tinjuan Gung Hyun dan Garak ingin beradu, Garak dengan cepat merubah serangan dengan menepis tinjuan Gung Hyun. Gung Hyun yang mendapatkan hal itu berpikir dalam hatinya. "Aku sudah mendugamu melakukannya." Saat tinjuan Garak yang mengenai tubuh Gung Hyun yang kokoh, para penonton bersorak dengan antusias. "Oh!" Dan Garak yang berhasil mengenai Gung Hyun namun tidak membuat Gung Hyun bergerak berpikir dalam hatinya. "Tenagaku kurang, dia memeriksa badanku sebelum pukulanku kena." Gung Hyun yang menerima tinjuan Garak hanya terdiam dan malah memberikan Garak kesempatan untuk menyerangnya sekuat tenaga, sambil berpikir dalam hatinya. Bahkan tidak bisa menerka jarak dengan benar. "Kenapa kau menantangku tangan kosong kalau tidak bisa mengatur jarak?" Dan beberapa saat kemudian Gung Hyun mendorong Garak dengan serangan telapak tangannya. Garak yang mendapatkan hal itu pun terpental mundur menjauh. Melihat hal itu Pengsu dan penonton berteriak, "Garak, ah!" Melihat hal itu Kim Tae-hwan berpikir dalam hatinya. Selisih kemampuan yang mencolok. Dan Chun Il Sang yang bersama Kim Tae-hwan berkata, "Meski nampak dia pakai tenaga penuh, tapi aslinya tidak hanya begitu." Gung Hyun hanya pakai dorongan lawan. Saat Garak terpental jatuh, Gung Hyun menghampirinya untuk memberikan tangannya agar berdiri namun dengan wajah kesalnya Garak menepisnya dan berdiri sendiri dan kemudian berkata kepada Nah Jo Hwon, "Master Dae, yang aku pelajari adalah ilmu berpedang. Karena lawanku bertangan kosong, jadi ku mulai tanpa senjata. Tapi kini semoga dapat dimaklumi jika aku meminta pakai pedang kayu. Aku juga tidak keberatan jika dia mengambil senjata." Nah Jo Hwon yang mendengar hal itu menoleh kepada Chun Il Sang memberikan isyarat untuk Chun Il Sang memberikan pendapatnya. Chun Il Sang yang sudah paham hal itu berpikir dalam hatinya, "Aku tahu ini akan terjadi." Dan kemudian berkata dengan lantang, "Aku menyetujuinya, tapi kami juga tak boleh bertangan kosong." "Kemarilah Gung Hyun," ujar Chun Il Sang memanggil Gung Hyun turun dari arena. Saat Gung Hyun sudah turun dari arena Chun Il Sang berkata, "Gerakanmu tadi sudah bagus, tapi kau belum pernah melawan orang memakai pedang kan?" Tanya Chun Il Sang. "Belum, tapi aku masih bisa menang. Aku cuma tinggal memukulnya sebelum aku terpukul," jawab Gung Hyun. "Tingkat kesulitannya berbeda jika melawan orang bersenjata. Soalnya pakai senjata jelas akan lebih kuat dari tangan kosong," ujar Chun Il Sang menjelaskan. "Aku tinggal menganggap lengannya lebih panjang saja kan?" Tanya Gung Hyun. "Ide yang bagus kau bisa menganggapnya begitu. Tapi kau harus tetap ada persiapan. Aku sudah menyiapkan ini, meski aslinya belum ingin ku keluarkan dulu." "Kemarikan tanganmu," ujar Chun Il Sang yang mengeluarkan sarung tangan dari dalam sakunya yang kemudian memakaikan kepada Gung Hyun. Gung Hyun yang mendapatkan hal itu berkata, "Wah, kelihatan pakai sarung tangan, tapi tidak terasa berbeda. Harga barang itu sangatlah mahal, kau bisa membeli beberapa juta bintang hulu dengannya," ujar Chun Il Sang. "Beberapa juta?" tanya Gung Hyun yang meneteskan air liurnya.
Sekedar informasi, bintang hulu adalah makanan khas tradisional China. Kemudian Chun Il-sang lanjut berkata, bahannya terbuat dari sutra makhluk aneh bernama ulat sutra hitam. Bagaimana rasanya? Nyaman sekali. Meski awalnya agak dingin, tapi sekarang sudah tidak. Jawab Gung Hyung. Benda itu juga dapat menahan pedang asli, jadi pedang kayu tidak ada apa-apanya. Ujar Chun Il-sang yang kemudian terkejut ketika Gung Hyun melepas sarung tangannya dan mengembalikan kepadanya. Chun Il-sang yang terkejut dengan hal itu pun bertanya, kenapa sarung tangan ini tidak adil? Ujar Gung Hyun, tapi lawanmu membawa senjata. Saut Chun Il-sang, asal bukan pedang asli, aku masih bisa mematahkannya dengan tinjuku. Pungkas Gung Hyun. Mendengar hal itu Chun Il-sang berpikir dalam hatinya, sudah kuduga, anak ini benar-benar akan tumbuh menjadi orang besar. Kemudian lanjut berkata, baiklah, mari pakai benda ini hanya ketika lawanmu memakai pedang asli. Baik, saut Gung Hyun, kembalilah dan menangkan, pungkas Chun Il-sang. Kemudian Gung Hyun melangkah memasuki arena disusul Garak memasuki arena dengan membawa pedang kayu. Melihat hal itu Gung Hyun berpikir dalam hatinya, intimidasi takkan mempengaruhiku, kali ini aku takkan membiarkanmu melakukan hal licik lagi. Garak yang sudah bersiap dengan pedang kayunya berkata, kali ini kan kutunjukkan padamu. Gung Hyun yang mendengar hal itu berkata, tak usah banyak bicara. Kemudian baku hantam pun terjadi. Garak bergerak maju melancarkan serangannya dengan pedang kayunya. Gung Hyun yang mendapatkan hal itu bersiap menangkisnya dengan kedua tangannya. Namun secara mengejutkan Garak hanya melancarkan serangan tipuan yang merubah alur serangannya dari tebasan kepada tusukan. Dengan sigap Gung Hyun menghindari, berpikir dalam hatinya. Padahal gerakan pedangnya terbaca. Kemudian Gung Hyun melompat mundur ke belakang. Melihat serangan tidak berhasil Garak berpikir dalam hatinya. Kau beruntung saha kali ini. Kemudian lanjut melangkah maju melancarkan serangannya. Gung Hyun yang kembali mendapatkan serangannya berpikir dalam hatinya. Tangkis, dan pukul kanan. Namun secara tiba-tiba Garak tersenyum dan merubah pola serangannya menjadi tusukan yang mengenai dada kiri Gung Hyun, yang membuat Gung Hyun mundur ke belakang sesaat. Mendapatkan hal itu Gung Hyun bergumam dalam hati. Sakit, dia terus menyerangku. Aku harus menyerang duluan. Saat Gung Hyun ingin melancarkan serangan, Garak dengan cepat mundur ke belakang yang membuat Gung Hyun terkejut dan berpikir dalam hatinya. Dia menjauh. Apa dia memancingku? Ujar Gung Hyun yang melihat Garak mundur dengan tersenyum. Di pinggir arena, So Hyun dan Gung Myung berteriak, kok bisa-bisanya kena sih? Kau tak boleh masuk rumah kalau kalah. Kak fokus memukulnya satu kali. Beberapa saat kemudian baku hantaman terjadi, Gung Hyun yang sedang bertahan dari serangan tipuan Garak yang terus-menerus. Melihat hal itu para penonton kembali bergosip. Kali ini memutar dari satu sisi ke sisi lainnya. Jika dia cuma bertangan kosong, pasti akan segera mencapai batasnya. Chun Il-sang yang melihat Gung Hyun bertahan bergumam dalam hati. Dia lebih terdesak dari yang kuduga. Apa kau khawatir? Matanya masih terlihat penuh tekad loh. Dia juga membuat tenaga lawan terbuang sia-sia. Sudah dapat dilihat bahwa anak Un jelas-jelas kalah dalam hal tenaga. Ujar Kim Tae-hwan yang bersamanya. Ya, serangannya cuma sekedar tusukan jarum. Saut Chun Il-sang. Jika anak biasa, sekarang pasti sudah cukup kesakitan. Tapi muridmu itu, aku sangat penasaran dengan apa yang diajarkan si ayah kepadanya. Itu cuma bakat alami. Saut Chun Il-sang kembali. Justru bagus kalau bakat sih. Pungkas Kim Tae-hwan yang belum selesai berkata, terkejut dengan apa yang So Hyun katakan. So Hyun berteriak kepada Gung Hyun dengan berkata, dasar kakak bodoh, kuasai pertarungan. Hei, dibilang jangan fokus ke pedangnya. Gung Hyun yang sedang bertahan, setelah mendapatkan masukan dengan teriakan So Hyun, berpikir dalam hatinya. Jangan fokus ke pedang. Babe juga pernah bilang, aku harus menebaknya. Sama seperti waktu pertarungan pertama. Aku lihat semuanya, bisa-bisanya aku lupa. Sekarang sih gampang. Saat Gung Hyun bertahan dari serangan Garak, Gung Hyun bergumam dalam hatinya. Ada gerakan kecil yang menipu antisipasiku. Ditangkisnya, gumam Garak yang terkejut melihat Gung Hyun berhasil menangkis serangan pedang kayunya. Yang kemudian terkejut melihat Gung Hyun berhasil mendekati. Terlalu dekat, pikirnya dalam hati. Gung Hyun yang berhasil mendekati,
kemudian melancarkan serangan tipuan dari bawah dan berpikir dalam hatinya. Bukan cuma kau yang bisa menipu. Serangan tinjuan Gung Hyun berhasil mendarat di tulang rusuk Garak, kemudian dengan cepat melancarkan serangan penutupan dengan tendangan, sambil berpikir dalam hatinya. Tamatlah. Saat tendangan dari Gung Hyun ingin mengenai Garak, tiba-tiba Oh Chuso sang naga halilintar menghentikan tendangannya, dan berkata, "Sudah cukup, kau menang." Gung Hyun dan Nah Jo Won terkejut dan bergumam dalam hati. Naga halilintar, sedangkan Chun Il Sang yang bersama Kim Tae Hwan terkejut melihat itu berkata, ada apa tadi?" Kemudian naga melayang Moon Umuo hanya tersenyum kecil. Kemudian Oh Chuso berkata, "Pak Nah, anak ini jelas-jelas menangkan." Mendengar hal itu Nah Jo Won berkata dengan lantangnya, "Pemenangnya nih Gung Hyun." Sesaat setelah diumumkan para penonton bersorak dengan riuh. "Wow, pertandingan bagus. Lawannya juga lumayan, tapi selisih kemampuan mereka cukup jauh." "Garak," ujar Un Pengsu yang sedih melihat anaknya terluka. Melihat hal itu Lee Semun dari Sekte Tinju Besi berkata kepada Lee Ho Seop anaknya, "Jangan sampai kalah. Kau masih ingat latihan kita kan? Akan ku menangkan ayah." Saut Lee Ho Seop, "Tunjukkan pada mereka keagungan nama Sekte Tinju Besi." Pungkas Lee Semun. "Maaf menghentikannya tanpa izin," ujar Oh Chusu. "Tidak usah sungkan, penilaian Anda kamu hormati." Saut Nah Jo Won. Chun Il Sang yang melihatnya dari pinggir arena berkata, "Sok banget si naga halilintar. Ngomong-ngomong, mereka akan bisa berkembang dengan gaya bertarungnya." Ledek Kim Tae Hwan. "Kak, kau di pihak siapa?" tanya Chun Il Sang yang sedikit kesal. Kim Tae Hwan tersenyum dan berkata, "Aku cuma memuji berapa kompetennya muridmu." Makanya, pungkas Chun Il Sang yang terkejut melihat pertandingan tetap dilanjutkan. Pak Nah, pertandingan tadi baru usai. Beri dia istirahat," teriak Chun Il Sang dari pinggir lapangan. Kemudian Un Pengsu yang licik berkata, "Anak-anak yang cuma tahu dasar-dasarnya tidak perlu istirahat." Penonton juga tidak sabar menunggu. "Jangan sembarangan," saut Chun Il Sang dengan emosi. Mendengar hal itu Gung Hyun berkata, "Tak apa-apa tuan, aku masih bisa. Sudah kubilang jangan ikuti peraturan yang tidak adil," ujar Chun Il Sang. "Sebelumnya juga mereka bertiga sekaligus. Cara begini justru lebih enak," pungkas Gung Hyun. Penonton yang melihat itu pun kembali bergosip. Kok suasananya berbeda? Apa yang terjadi? Apa ini pertandingan terakhir?" Orang tua pembuli yang melihat itu pun hanya bisa terdiam malu. "Hahaha, benar juga, tapi aku ingin kau istirahat sebentar," ujar Chun Il Sang. "Baiklah," saut Gung Hyun. Kemudian saat di pinggir arena Chun Il Sang berkata, "Kali ini sama-sama bertangan kosong. Jadi kau bisa mengatasinya kan? Kali ini mungkin bisa pakai teknik yang kau ajarkan." Jawab Gung Hyun, "Tidak usah memaksakannya, gerakan Sekte Tinju Besi mungkin lebih serupa dengan milikmu," ujar Chun Il Sang menjelaskan. "Malah justru lebih bagus," saut Gung Hyun. "Kau terluka kan?" tanya Chun Il Sang. "Malah justru lebih baik setelah kau sentuh." "Bagaimana caramu?" tanya balik Gung Hyun. "Aku akan mengajarimu yang lebih bagus setelah resmi menjadi muridku. Ada banyak sekali yang bisa kau pelajari." Dengan tersenyum canggung diperingati oleh So Hyun, Gung Hyun berkata, "Hehehehe, tunggu ayah kami kembali dulu. Ya, sekarang fokus ke pertandingan dulu." "Kau pasti menangkan?" tanya Chun Il Sang. "Dalam sekejap," jawab Gung Hyun penuh percaya diri. "Ya dalam sekejap pergilah," pungkas Chun Il Sang. Sekejap, ujar Gung Hyun penuh percaya diri. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.